Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kelompok kami SKDB9 akan mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul POCT, cara memilih swab antigen COVID-19 yang sesuai. Berikutnya ada nama-nama anggota kelompok kami. Selanjutnya saya akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kelompok kami. Virus corona sindrom pernapasan akut parah atau SARS-CoV-2 merupakan virus yang tergabung pada keluarga Coronaviridae, Ordo Nidovirales, atau lebih spesifiknya merupakan beta coronavirus yang tergabung pada subgenus Sarbecovirus. SARS-CoV-2 ini menyebar secara global dan menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu metode untuk mendiagnosis virus ini. Untuk saat ini itu ada beberapa metode yang diantaranya itu ada RAT atau Rapid Antigen Test dan juga RT-PCR. Baik metode RAT ataupun RT-PCR itu tentunya membutuhkan suatu sampel. Nah, sampelnya ini tuh umumnya ya dikoleksi menggunakan suatu alat yang disebut dengan swab antigen. Nah, swab antigen ini merupakan salah satu bentuk dari POCT yang dimana di sini kami mengkaji bagaimana cara memilih POCT yang baik atau cara pemilihan swab antigen yang baik. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah definisi dan cara kerja POCT, yang kedua definisi swab antigen COVID-19, yang ketiga adalah bagaimana jenis-jenis dan mekanisme swab antigen COVID-19, yang keempat adalah bagaimana proses pemilihan swab antigen COVID-19. Baik, tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui definisi dan juga cara kerja POCT, untuk mengetahui definisi swab antigen COVID-19, lalu untuk mengetahui jenis-jenis dan juga mekanisme swab antigen COVID-19, serta untuk mengetahui proses pemilihan swab antigen COVID-19. Baik, untuk selanjutnya itu adalah manfaat bagi penulis. Jadi student project ini digunakan sebagai salah satu bentuk penugasan pada blok Biomedik 3, lalu juga melatih kemampuan literasi melalui pencarian informasi dan juga berbagai sumber-sumber terpercaya seperti artikel kesehatan dan juga jurnal-jurnal ilmiah yang sudah tersedia. Lalu dapat meningkatkan pemahaman penulisan terhadap materi POCT dan juga swab antigen untuk COVID-19 dan juga menerapkan dan mengembangkan kemampuan kita dalam penulisan karya tulis. Lalu untuk selanjutnya itu adalah bagi institusi. Jadi bagi institusi itu dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pemilihan swab antigen untuk penanganan COVID-19, lalu sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkini melalui referensi jurnal ilmiah, lalu sebagai bahan pembelajaran serta referensi yang dapat dikembangkan kepada mahasiswa. Baik, untuk selanjutnya itu adalah manfaat bagi khalayak umum. Jadi manfaat bagi khalayak umum itu adalah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang cara pemilihan swab antigen yang digunakan dalam penanganan COVID-19 nantinya. Definisi POCT sendiri yaitu suatu tes pengujian laboratorium klinis yang dilakukan dekat dengan lokasi pasien yang diberikan perawatan atau pengobatan, yang dapat memberikan hasil tes yang cepat dan akurat sehingga pengobatan yang tepat dapat diberikan. Untuk ciri-ciri POCT ada 4. Yang pertama, POCT harus mudah digunakan. Yang kedua, mempunyai ketahanan yang kuat selama penyimpanan dan penggunaan. Yang ketiga, hasil POCT sesuai dengan metode uji laboratorium yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, POCT harus memastikan keamanan selama pengujian. Untuk prosedur POCT secara general ada 3. Yang tahap pertama, memperoleh sampel yang ingin diujikan. Hasil sampel ini bisa berupa tetesan darah, urin, glukosa, dan lain sebagainya. Tahapan kedua ini, sampel yang sudah diambil dimasukkan ke alat POCT. Sebelum langkah ini, reagen memfasilitasi pengujian akurat. Tahap yang ketiga atau yang terakhir, setelah tes dilakukan, hasilnya akan diperoleh dan dapat langsung ditransfer ke Electronic Medical Record pasien jika alat POCT dihubungkan dengan sistem EMR. Selanjutnya adalah definisi dari tes swab antigen COVID-19. Jadi dapat diketahui dari namanya bahwa tes ini menggunakan teknik swab atau tes usap untuk mengambil sampelnya. Kemudian tes ini juga memanfaatkan hubungan antara antigen dan antibodi untuk mendeteksi keberadaan protein virus atau antigen yang ada dalam tubuh pasien. Model POCT ini juga digunakan atau dikembangkan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang sangat cepat dan luas dalam pandemi kemarin. Oleh karena itu, tes ini juga disebut sebagai Rapid Diagnostic Test.
Namun tes ini sebenarnya memiliki suatu kekurangan, yaitu tidak dapat mendeteksi virus dalam pasien yang asimptomatik atau yang memiliki jumlah virus yang rendah. Ini bukan merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal karena pasien asimptomatik atau memiliki jumlah virus yang rendah itu biasanya tidak infeksius. Meskipun demikian, jika kita lihat dari gambar di bawah ini, tetap disarankan bagi pasien yang bersifat simptomatik selama 5 hari dengan hasil tes swab antigen COVID-19 negatif untuk tetap mengulang tes. Tes ulang dapat dilakukan menggunakan RT-PCR yang merupakan tes dengan amplifikasi asam nukleat atau tes swab antigen dengan jeda waktu 2-4 hari. Swab antigen COVID-19 adalah alat diagnostik penting yang digunakan untuk mendeteksi protein virus dalam sampel pernapasan. Penelitian telah menunjukkan bahwa swab vokal dan hidung yang dilakukan sendiri untuk pengujian antigen menunjukkan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi sebanding dengan swab nasofaring yang dilakukan oleh tenaga medis profesional. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai masing-masing jenis serta mekanisme swab antigen. Prosedur yang pertama adalah prosedur swab dari hidung. Prosedur ini merupakan prosedur paling umum yang digunakan untuk mendeteksi SARS-CoV-2. Sebelum pandemi COVID-19, swab nasofaring biasanya digunakan untuk mendiagnosis infeksi virus pada saluran pernafasan bagian atas, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Jadi sejak awal pandemi COVID-19, jenis tes usap tenggorokan atau orofaring telah menjadi salah satu metode utama mendiagnosis infeksi SARS-CoV-2 atau COVID-19. Dan untuk pengambilan sampelnya itu melalui orofaring atau tenggorokan yang umumnya lebih mudah dilakukan dari swab-swab lainnya. Untuk prosesnya melibatkan memasukkan swab ke arah belakang tenggorokan atau posterior orofaring dan diputarkan beberapa kali sebelum dikeluarkan. Baik, selanjutnya adalah tentang proses pemilihan swab untuk antigen COVID-19. Mengidentifikasi virus dengan cepat dan akurat adalah hal yang sangat penting. Sehubungan dengan hal tersebut, Nucleic Acid Amplification Test, misalnya Real-Time Reverse Transcription PCR atau RT-PCR, sering dipandang sebagai salah satu metode acuan dalam mengidentifikasi COVID-19. Saat ini, swab nasofaring dan swab orofaring merupakan teknik pengambilan sampel standar yang direkomendasikan untuk RAT atau Rapid Antigen Test untuk mendeteksi COVID-19. Akan tetapi, teknik ini memiliki beberapa keterbatasan seperti kerumitan dalam pengambilan sampel. Maka dari itu, swab nasal atau swab hidung yang tidak terlalu invasif dibandingkan dengan swab nasofaring merupakan metode pengambilan sampel yang lebih nyaman. Poin terakhir pada proses pemilihan swab antigen COVID-19 adalah pengambilan sampel hidung yang menghasilkan sensitivitas yang tinggi dalam mendeteksi SARS-CoV-2 dalam pengambilan sampel. Berdasarkan hasil dari sebuah meta-analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa sensitivitas keseluruhan dan spesifisitas keseluruhan swab nasal dengan RAT masing-masing adalah 0,81 dan 1, di mana hal ini memenuhi persyaratan teknis untuk tes RAT yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu meminta sensitivitas sebesar 0,8 dan spesifisitas sebesar 0,97. Dan dalam meta-analisis tersebut menyatakan bahwa pengujian dalam waktu 5 hari setelah timbulnya gejala mencapai sensitivitas yang sangat tinggi, yaitu 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa RAT yang menggunakan sampel yang dikumpulkan dari rongga hidung atau nasal swab pada awal timbulnya gejala merupakan pilihan yang sesuai. Dengan ada temuan ini, ditambah dengan keuntungan seperti tidak terlalu invasif dan memungkinkan untuk melakukan pengujian mandiri, kami percaya bahwa RAT yang dilakukan dengan usapan hidung merupakan alternatif yang baik untuk mendeteksi SARS-CoV-2 terutama pada awal timbulnya gejala. Selanjutnya yaitu kesimpulan. POCT atau Point of Care Test adalah suatu tes dengan hasil yang tepat dan akurat dalam pengujian laboratorium klinis yang dilakukan dekat dengan lokasi pasien yang diberikan perawatan atau pengobatan. Salah satu jenis POCT untuk mendeteksi COVID-19 yaitu tes swab antigen. Prosedur paling umum yang digunakan adalah swab nasofaring atau hidung dan swab orofaring atau tenggorokan. Kami percaya bahwa RAT yang dilakukan dengan usapan hidung merupakan alternatif yang baik untuk mendeteksi SARS-CoV-2, terutama pada awal timbulnya gejala. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, perlu adanya pendalaman pembelajaran mengenai pemilihan jenis swab antigen yang sesuai untuk COVID-19. Yang kedua, mendorong pembaca dan juga penulis untuk lebih mendalami pemahaman tentang jenis-jenis, mekanisme dan pemilihan yang tepat swab antigen COVID-19. Dan yang ketiga, pembaca diharapkan memberikan kontribusi atas penilaian dan penambahan informasi mengenai pemilihan jenis swab antigen COVID-19 yang lainnya untuk meningkatkan materi dari karya tulis ini. Baik, sekian presentasi dari SGDB 9. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.